Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Bang Yuri. Channel yang akan membahas sebuah peristiwa, tragedi maupun sejarah yang tentunya berkaitan dengan mistis. Episode kali ini episode spesial guys, karena kita kedatangan salah satu narasumber yang mana narasumber ini pernah mengalami kejadian mistis. Jadi narasumber ini mau berbagi pengalaman cerita mistisnya yang dia alami ketika masa sekolah dan masa dia bekerja kayak gitu guys. Oke, langsung saja kita langsung berkenalan dengan narasumber kita. Oke Mbak, bisa dikenalin namanya siapa Mbak? Langsung saja ya, nama saya Dinda. Mbak Dinda ini katanya punya pengalaman mistis kayak gitu ya Mbak ya, pengalaman horor. Bisa diceritain Mbak itu kayak gimana Mbak kejadiannya Mbak? Ya, jadi kejadiannya itu berawal pas saya baru masuk SMK Mas ya. Pas itu saya kan SMK, sekolah saya kan di luar kota. Nah, kebetulan di luar kota itu saya ada saudara saya dan nenek saya dari ayah saya. Akhirnya saya itu tinggal di keluarga dari ayah saya itu tadi di situ. Di situ saya cuma tinggal 6 bulan. Kemudian saya kan nggak kerasan kan, awalnya itu nggak kerasan. Jadi saya itu memilih untuk kos. Nah, saya cari kos di dekat sekolah. Kemudian pas itu saya awal kos bersama teman saya satu kelas. Jadi kos-kosannya itu nggak seperti kos-kosan pada umumnya. Kalau kos-kosan pada umumnya itu kan kayak kamar gitu kan. Tuh. Khusus kos-kosan. Nah, jadi itu kos-kosannya itu kayak bangunan baru jadi itu, tapi rumah. Nah, di satu kos itu cuma ada 3 kamar. Jadi untuk anak kos itu 2 kamar depan, yang satu itu depan kamar mandi itu untuk ibu kosnya, untuk yang punya kos. Nah, pas itu yang kos di situ tuh sebelum saya masuk kos itu 4 anak, yang 3 itu di kamar depan. Nah, yang teman saya itu di kamar nomor 2. Dia tuh sendirian. Jadi yang di kamar depan itu 3 kakak kelas semua. Nah, pas itu saya kan sama teman saya awal kos di situ. Awalnya juga biasa-biasa saja. Pas saya dari rumah itu ke kos itu juga nggak ada apa-apa. Keesokan paginya, jadi pas saya habis sarapan kan, mau sekolah, saya cuci piring. Jadi tempat cuci dapurnya itu pas di depan kamar mandi itu tadi Mas. Oke. Kebetulan kamar mandinya itu pintunya itu buka setengah gitu. Oh. Buka setengah. Nah, jadi kan saya nyuci piring kan habis sarapan. Mata ini kan punya ekor. Kalau kita melihat ke depan itu pasti kan samping itu pasti kelihatan. Iya betul. Tapi nggak begitu jelas dengan kita pas melihat kan gitu kan. Akhirnya saya nyuci piring. Nah, di balik kamar mandi di pintu itu kayak ada orang yang lihat gitu. Jadi kayak ada orang yang ngintip gitu loh. Wow. Itu Mbak itu jelas nggak Mbak? Sosok seperti sosokkah yang ngelihat Mbak, atau seperti orang mungkin Mbak yang ngelihat Mbak itu Mbak? Iya. Jadi ya itu tadi kan. Maksudnya itu kayak kita kan nggak begitu jelas kan Mas ya. Sekilas lah istilahnya Mbak. Istilahnya tuh kayak ada gitu kan. Oke. Kayak misalkan ada barang gitu, kita melihat ke sana kan nggak begitu jelas bener, kan. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi saya tuh pas itu saya tuh nggak langsung nengok, nggak langsung lihat gitu. Jadi saya tuh langsung melihat agak ke sana kan biar agak jelas gitu loh Mas. Betul. Nah, nggak berani langsung lihat kayak gini berarti Mbak ya? Saya nggak berani itu. Terus saya lihat itu nggak ada, ciri-cirinya itu rambutnya panjang, warnanya agak membungkuk, kemudian bajunya putih. Ya nggak tahu ya makhluk apa, nggak paham, saya juga nggak paham. Tapi di wilayah daerah kos itu kan ada sosok nenek-nenek mungkin Mbak yang juga ada di kos itu, mungkin nenek-nenek yang udah tua, yang udah bungkuk, yang rambutnya panjang. Maksudnya penghuni kos ya, itu? Ya mungkin ada yang berupa manusia lah, yang berwujudkan manusia mungkin ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi di situ cuman ibu kos sama anak kos sama suaminya. Udah. Jadi nggak ada nenek-nenek di situ.
pertama kali Mbak ngelihat itu gimana Mbak? Takutkah apa langsung lari, apa Mbak itu masih berpikiran positif, mungkin ini tadi orang mungkin kayak gitu, apa gimana Mbak? Karena itu pagi ya Mas ya, jadi saya juga nggak begitu agak takut, tapi karena saya langsung sadar diri ya, introspeksi diri bahwa saya di situ tuh anak kos baru. Saya tahu bahwa dimanapun kita berada tuh pasti kan ada penghuninya kan gitu kan Mas. Betul. Jadi saya langsung gini, mungkin karena saya baru di sini, mungkin apa ngajak kenalan, apa betul. gimana kan gitu. Akhirnya pas itu saya langsung habis cuci piring, saya toilet udah nggak ada, kemudian saya langsung masuk kamar dan saya panggil teman saya. Nah, kemudian saya baru manggil namanya, Nick gitu, langsung teman saya langsung dia paham. Kenapa? Dia langsung tanya kenapa gitu. Aku tahu, kamu lihat gitu, langsung gitu. Setelah kejadian itu di hari-hari berikutnya Mbaknya ini mengalami kejadian mistis lagi apa enggak Mbak? Apa cuma satu kali itu aja Mbak? Awalnya habis kejadian itu, awalnya nggak apa-apa Mas, baik-baik aja ya, aman. Terus saya udah dapat beberapa bulan, nggak sampai beberapa bulan sih, beberapa minggu. Kemudian kan di situ kan sering ada libur, terus juga pas itu kan kakak-kakak kelas itu banyak libur habis ujian kan pulang. Jadi di situ keadaan di situ teman saya juga pulang, terus yang kamar yang di depan itu juga pulang. Akhirnya saya di kos sendiri, cuman sama ibu kosnya, sama bapak kosnya juga. Nah pas itu ibu kos saya itu hamil, lagi hamil Mas ya, hamil tua. Pas itu hamil tua itu sering keluar gitu loh Mas, orangnya tuh sering keluar meriksa hamilannya. Jarang ada di kos berarti Mbak ya? Jarang ada di kos. Dan saya tuh di kos sendiri, sering sendiri gitu loh, malam itu sering sendiri. Nah pas itu saya tidur kan, di situ tuh gimana ya, kamarnya itu di kamar saya tuh pengap gitu loh Mas, kayak tertutup gitu Mbak. Nah tertutup juga, hawanya itu beda ya, hawanya itu kayak aneh gitu loh, panas-panasnya itu bukan panas-panas karena cuaca, jadi kayak nggak tahu kenapa gitu, pengap, terus juga hawanya itu nggak enak gitu loh. Intinya hawanya itu berbeda dari biasanya kayak gitu ya Mbak ya? Sering terjadi seperti itu. Terus kemudian pas saya sendiri kan ya, di atas pintu tuh kan ada jendela kayak gitu loh Mas. Jendela kan tapi jendelanya itu nggak ada apa, nggak ada jendelanya, cuman bolong gitu loh Mas. Cuma ventilasi udara. Ventilasi udara. Nah di situ saya juga merasakan kayak ada yang ngawasin gitu tiap malam gitu. Tapi Mbak nggak kelihatan sosok Mbak ya? Cuma merasa kayak diawasin kayak gitu ya Mbak ya? Jadi saya tuh cuman kelihatan pas awal masuk kos itu. Nah habis itu saya was-was gitu loh. Cuma merasa selebihnya itu Mbak cuma merasa kayak diawasin, cuma nggak menampakkan diri kayak gitu Mbak ya? Wow. Mungkin apa Mbak pernah dengar juga kalau memang bener kalau memang kos ini emang angker, mungkin pernah dengar cerita kayak gitu Mbak sebelum Mbak mau masuk ke kos itu Mbak? Enggak sih, soalnya kakak kelas juga yang pernah kos di situ juga aman-aman aja gitu loh Mas. Berarti nggak semua anak kos yang di situ pernah mengalami kejadian sama gitu berarti Mbak ya? Jadi cuma 1, 2 bahkan 3 orang yang pernah mengalami kejadian yang seperti Mbak alami kayak gitu ya. Oke Mbak, katanya Mbak Dinda ini pernah mengalami kejadian mistis juga di lain kos kayak gitu Mbak ya, ketika Mbak Dinda pindah kos. Jadi ini sebelum pindah kos, masih di kos yang pertama itu tadi ya Mas ya. Di awal kos itu saya pernah mengalami pas pagi, itu pas saya sendiri di kos. Nah, jadi pas malam itu saya biasa-biasa aja, juga nggak merasakan hal aneh gitu loh Mas ya. Tiba-tiba di pagi hari itu saya nyuci, pas lagi nyuci baju. Nah, kemudian kan saya langsung mau mandi gitu. Ini kan, di kos yang sama itu Mbak? Di kos yang pertama itu tadi. Itu jadi tiba-tiba itu ada cakaran di sini, pundak saya, pundak kiri. Itu masih inget banget saya. 3 cakaran, 3 jari gitu. Kayak dicakar gitu Kayak dicakar. Nah, itu
beda ya, soalnya saya kukunya tuh nggak pernah panjang gitu loh Mas ya. Oke. Soalnya kan anak sekolah kan juga nggak mungkin kan Nah, benar. panjang kan gitu Nggak kan. boleh kan sama guru lah istilahnya. Gitu. Jadi itu tadi kayak runcing-runcing gitu loh, kayak kuku runcing-runcing tajam gitu. Akhirnya saya Itu mikirnya bekas gini, itu berarti Mbak. bekas banget itu. Saya mikirnya gini, apa saya pas waktu malam tidur garuk-garukan gitu kan, Enggak. Betul. takutnya nggak kerasa kan gitu kan Mas. Akhirnya yang sebelah kanan, pundak saya yang sebelah kanan saya cakar sendiri 3, beda. Jadi yang sebelah kanan ini kayak cakarannya tuh lebih besar-besar, yang sini tuh runcing-runcing gitu loh, kayak Jadi kuku. Mbak itu buat ngeyakinin kalau Mbak itu siapa tahu ketika pas tidur nggak sadar tiba-tiba garuk-garuk kayak gitu ya. Tapi itu ketika Mbak samain itu nggak sama Mbak. Enggak, Bekas cakarannya itu nggak sama. yang sini tuh saya Besar-besar lah. besar-besar. Sejari manusia gitu. Maksudnya Ya. saya cakar bolak-balik itu tetap hilang. Yang ini nggak Bekas. hilang, bekas. Terus Kayak cakar kucing gitu loh Mas. oh, oke. Ya saya sih nganggapnya nggak tahu ya kenapa ya. Saya Masih positif lah. Masih. positif thinking aja. Kemudian seling beberapa hari itu 2-3 hari kalau nggak salah. Keesokan paginya juga, malamnya juga nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba paginya itu saya habis cuci muka, tiba-tiba saya itu kan ngaca kan. Biasa kan cewek kan ngaca kan gitu. Tiba-tiba kayak di sebelah leher sebelah kanan saya ini kayak habis dicupang gitu. Maaf ya. Oh, kayak bekas mohon maaf kecupan merah gitu ya. Kecup merah berarti ya. Gitu. Itu nah pas itu kejadian itu malamnya itu ibu kos saya tuh lagi keluar. Nah akhirnya kan saya juga takut meskipun saya nggak pernah maksudnya saya nggak ngapa-ngapain gitu kan, takutnya Dikira pikirannya aneh-aneh gitu kan, dikira bawa ditinggal. cowok atau gimana kayak gitu ya. Gitu. Jadi saya juga bingung, habis itu ya wes. Itu Mbak itu ketika dicupang itu sempat berpikiran ini bekas apa terus kayak gitu sempat. Mbak ya. Yang sebelah kiri saya garuk juga pas itu leher. Dan itu nggak sama lagi Mbak. Nggak sama. Bekasnya itu. Beda ya Mas ya, kalau misalkan kayak digigit nyamuk, serangga, itu kan pasti ada bentol. Kalau nggak gitu kan pasti kalau kena kuku itu pasti gatel kan. Betul. Itu nggak gatel. Terus yang sini tuh biasanya kalau digigit serangga itu beberapa hari tuh hilang gitu kan. Betul, 1 hari, 2 hari hilang. Itu sampai 5 hari, seminggu tetap bekasnya tuh. Itu bekas. Jadi hilangnya tuh sedikit gitu. Tapi lama Mbak ya. Lama. Seperti orang kerokan gitu loh. Dan itu sempet ada temennya yang tahu nggak Mbak? Atau Mbak sempet cari tahu ke temen-temennya atau kayak gimana? Ini bekas apa atau apa kayak gitu Mbak? Enggak, saya sih sempat cerita, cuman temen saya yang kos di situ Nggak tahu ya pernah. gitu ya. Jadi selain diliatin penampakan seorang, bukan seorang ya, sosok ya, sosok Ya, nenek-nenek, Mbak Dinda ini juga merasakan hal aneh, yaitu kayak ada bekas Bekas cakaran gitu ya, sampai ada bekas merah di leher kayak gitu. Terus mungkin ada lagi Mbak cerita mistis ketika Mbak di kos kayak gitu Mbak? Apa mungkin cuma 2 itu aja Mbak? Pas itu saya kan lagi ditinggal sendiri kan saya sering sendiri gitu loh Mas ya. Nah, pas itu tiba-tiba itu kan lampu tuh kan dimatikan semua kan di belakang itu. Nah, saya sendiri di situ, kemudian tiba-tiba itu sekitaran jam 7 itu kan saya bled pipis gitu loh. Nah, kan saya takut kan, tiba-tiba ada kayak gelas gitu loh, gelas plastik jatuh di dapur itu tadi. Jatuh Depan. sendiri. Kayak gelas jatuh cetok tok 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 gitu. Ending guys. Kalau gelas kaca itu kan langsung tar gitu. Itu Tapi itu kayak gelas plastik gitu loh. tok 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 tok. Terus habis itu Mbak? Itu kan habis itu kan saya kan kebelet pipis kan Mas ya, kamar mandinya kan kemudian di belakang. Jadi kan saya kan takut. Itu kalau nggak salah itu saya itu menahan pipis itu 1 jam. Saking takutnya ya Mbak ya. Terus jam 9-an akhirnya saya mengumpulkan nyali untuk ke kamar mandi. Saya nyalakan
menyalakan lampu ke kamar mandi, itu sempat nggak saya siram itu mas. Jadi langsung saking takutnya kayak gitu. saking takutnya. Jadi saya langsung keluar, tapi pas itu saya nggak langsung ke kamar, memastikan apa ada yang jatuh gitu loh mas. Ketika Mbak memastikan emang ada yang jatuh, Nggak ada. tadi kan suara gelas plastik itu jelas banget ya Mbak. Jelas banget, tek 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 gitu. Kayak Ketika mental dilihat gitu. nggak ada Sama apa-apa. sekali nggak ada. Yang ada dalam pikiran Mbak Dinda waktu itu Langsung lari saya. memang langsung beropini bahwa wah ini nggak beres kayak gitu berarti. Berarti emang sering juga ya Mbak diganggu di kos itu ya Mbak ya. Terus Mbak Dinda sehabis itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Pas itu kan saya kan juga cerita kan ke teman saya. Terus kemudian saya juga ngikut-ngikut, katanya ada orang yang ngerti, orang yang paham gitu loh mas ya. Akhirnya saya ikut teman saya, maksudnya tuh ingin tahu gitu loh. Saya cerita ke suatu tempat, ke orang pintar itu tadi, orang yang paham lah istilahnya itu. Dan katanya sih emang ada sosok genderuwo katanya yang habis bekas cakaran itu. Genderuwo yang nyakar Mbak tadi. Iya. Kalau untuk yang merah di leher Kayaknya sih sama, soalnya katanya tuh suka gitu. emang sih kalau sosok genderuwo ini salah satu makhluk yang pikirannya selalu mesum kayak gitu. Genderuwo ini salah satu, ini cuma FYI ya, salah satu buat nambah wawasan, salah satu jenis makhluk halus yang mata keranjang kayak gitu Mbak. Itu genderuwo, jenis genderuwo itu kayak gitu. Setelah tahu kalau bekas cakaran dan bekas merah di leher itu dari perbuatan si genderuwo ini, Mbak Dinda apa yang dilakukan oleh Mbak Dinda? Pindah kos kah? Terus apa? Kayak gimana? Enggak sih mas, tetap sih saya juga Masih masa positif, sih, masih positif, gitu ya? masih positif thinking lah istilahnya gitu. Jadi saya juga nggak begitu percaya kan, soalnya kan katanya kan kalau percaya ke gitu-gituan kan Nggak boleh terlalu percaya lah istilahnya. pas itu kan ketika saya sakit kan saya pulang kan mas ya, sempat sakit saya di kos itu, sempat sakit 2 minggu. Akhirnya saya pulang. Pas balik ke kos itu kamar itu kayak ada nambah gitu loh orang yang kos di situ. Nah kebetulan kan kita juga berkenalan kan, namanya juga satu kamar kan, teman baru lah kayak gitu ya teman Mbak. baru. Jadi di situ awalnya saya sama teman saya 2 anak, jadi di situ ketambahan lagi jadi 3 anak kan. Nah, kemudian di situ orangnya tuh sepertinya tuh indigo lah, istilah dikatakan indigo gitu loh. Bisa melihat kayak gitu Mbak ya. Bisa melihat. Kemudian nggak sebut nama ya, langsung Mbak siapa ya? Mbak A. Inisial Mbak A lah. A. Si Mbak A itu tadi kan katanya indigo kan. Bener dia nggak cerita ke saya, cuman teman saya yang cerita ke saya kalau bahwa dia tuh Bisa tahu melihat gitu, gitu ya. tahu. Terus saya langsung menjelaskan, oh ya Mbak, saya tanya kan, katanya Mbaknya bisa melihat gitu kan. Oh iya Mbak, kenapa gitu. Saya langsung tanya, Mbak saya kok di kos ini kok kayak merasa nggak enak gitu loh. Terus saya juga cerita pas ada cakaran, terus ada habis kecupan itu tadi. Kemudian dia langsung jawab, iya itu genderuwo katanya, sama. Wah. Seperti yang aku tadi. Jawabannya sama Mbak ya. Genderuwo itu ya. Sama. Dan genderuwo itu katanya itu nggak selalu ada di kamar itu tadi sih. Jadi kayak datang pergi gitu loh. Jadi genderuwo ini kayak suka gitu ya Mbak, mbaknya kayak gitu ya. Iya. Terus mbaknya itu apa nggak punya kepikiran untuk pindah aja Mbak kalau kayak gitu Mbak? Apa Mbak itu masih merasa nyaman-nyaman aja? Apa kayak gimana Mbak? Sebelumnya pas itu sih pas habis sakit itu udah mau pindah Mas ya. Oke. Karena karena juga merasa nggak nyaman kan gitu. Terus saya juga tanya, Mbak, saya kok ngerasain, bener sih saya bukan orang indigo ya, saya Cuma kayak kerasa aja kayak kayak merasa gitu. Mbak
apa tuh namanya, saya kok kayak ngerasa sih ya kalau tiap malam itu kayak di atas itu di ventilasi pintu di kamar itu loh mas, Kayak ada yang ngawasin. kayak ada yang ngawasin. Langsung jawab iya itu kuntilanak. Waduh, langsung saya takut. Tapi bukan sosok genderuwo yang lagi ngintipin mbak, bukan? Bukan. Itu kuntilanak. Katanya kuntilanak. Mending guys. Gitu. Jadi Mbak ketika tahu jawaban temen mbak yang indigo ini, mbak shock apa masih biasa aja mbak? aduh, itu kan pas itu jam 3 mau subuh itu mas. Wow. Pas itu ya langsung merinding jam 2 jam 3 gitu. Ini hari. Apalagi kita buat kontennya ini di jam 1-an ini ya, jam 1 malam ya mbak ya, bener? Jam 1 jam 2 kurang 15. Wow, hampir jam 2. Wah. Jadi makin serem aja kita bahas cerita mistis sekali. Terus habis mbak banyak mengalami kejanggalan di kos itu, mbak masih ngalamin lagi apa enggak mbak di situ? Masih, pas itu kan saya kan masih Masih? cerita-cerita kan mas ya. Nah, pas itu saya masih cerita-cerita. Kemudian pas itu mbaknya si A itu tadi, Mbak A itu tadi, itu dia langsung ini di tempat tidur saya kan ada apa kasur 3 gitu loh mas ya, kasur 3. Nah di tempat tidur saya tuh katanya tuh ada nenek-nenek, dia tuh langsung nuduh ke saya tuh, mbaknya punya ilmu hitam ya, langsung gitu Nuduh ke mbak? ke saya. Nah pas di kamar kos itu kan ada foto saya kan, dia tuh pas awal masuk kos itu katanya lihat foto saya tuh kayak bukan saya, tapi kayak wajahnya tuh kayak nenek-nenek gitu. Sampai beropini kalau Mbak Dinda ini punya ilmu hitam. Jadi kayak nenek-nenek itu tadi kayak jaga di tempat tidurku tadi itu mas. Oh, kayak Mbak Dinda ini kayak dijagain nenek-nenek. Itu berkaitan dengan kejadian Mbak Dinda yang baru masuk kos apa enggak Mbak? Apa sosok nenek-nenek ini berbeda atau gimana Mbak? Kayaknya sih berbeda mas. Oh, berbeda. Soalnya kalau nenek-nenek itu dari saya sendiri gitu katanya. Oh, mungkin dari leluhur atau apa ngikut ke Mbak Dinda. Bisa jadi gitu. itu. Tapi kalau yang kuntilanak itu ada juga. Di tubuh saya tuh katanya ada kuntilanak itu ikut ke saya gitu loh mas. Wow. Yang ngikut Mbak Dinda buat ngejagain berarti Mbak ya. Nggak paham sih kalau kuntilanak itu. Jadi nenek-nenek sama sosok nenek-nenek sama kuntilanak itu beda gitu loh. Kalau nenek-nenek itu memang katanya sih kayak dari bawaan dari leluhur kayak gitu ya. Tapi kalau kuntilanak itu nggak tahu kecantol dari mana, itu nggak tahu. Tapi kalau kuntilanak sih agak nggak masuk akal kalau dari leluhur itu mungkin berbeda Mbak ya. Mungkin karena cocok aja sama Mbak Dinda jadi ngikut kayak gitu, bisa jadi kayak gitu ya Mbak ya. Kemudian di situ juga pas habis saya cerita-cerita, ternyata teman saya yang satu kamar itu juga mengalami pas sama teman saya yang indigo itu tadi, si A itu tadi. Itu katanya ada anak lari-lari gitu. Suaranya tuh kayak jeng gitu. Dan di sebelah kos saya itu ada kos juga, kos-kosan tapi kosong. Tapi beda kos berarti. Beda kos. Tapi kayak dindingnya tuh kayak nempel gitu, jadi satu gitu loh. Gitu. Itu kayak ada anak lari gitu. Saya sih sering saya juga mendengar kayak gitu. Cuman ya saya pikir sih apa gitu kan ya. Anak tetangga sebelah atau apa kayak gitu ya Mbak ya. Gitu. Meskipun di situ juga nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada tetangga. Gitu. Terus kata Mbak si A ini gimana Mbak? Kalau untuk anak kecil ini? Ternyata emang ada di situ anak kecil. Dan di situ pas itu Mbak yang indigo itu tadi, teman saya yang si A itu memperagakan. Dia tuh langsung bicara gini, tapi dia nggak mau diceritakan Mbak gitu. Dia marah. Itu sih dia bisa ngeliat, itu sih dia tuh marah gitu. Katanya tuh sambil jongkok gini sambil gitu. Jadi kayak marah gitu loh. Serem berarti ya. Jadi kayak ngancem kayak gitu. Kayak gitu. Ini sangat menarik ceritanya nih guys. Sampai saya juga merinding ini guys. Meskipun saya juga suka yang hal-hal mistis, tapi mendengar cerita Mbak Dinda ini terbawa suasana kayak gitu. Oke Mbak, mungkin itu aja apa ada lagi Mbak cerita mistisnya? Jadi kan habis kejadian itu, terus kemudian teman saya tuh juga udah pindah kos juga, udah
udah selesai kos lah di situ, yang anak indigo tuh kan cuma beberapa minggu kan Mas ya. Terus saya juga mengalami kejadian lagi di situ pas ibu kos saya melahirkan. Nah, ibu kos saya melahirkan tuh kan di rumah mertuanya kalau nggak salah. Dibawa ke rumah mertuanya. Nah, kebetulan saya di kos itu sendiri. Karena saya sudah biasa merasakan hal-hal seperti itu, jadi saya sudah terbiasa gitu loh Mas. Saya juga kayak udah bisa ada adaptasi kayak gitu ya, Mbak. Sudah bisa adaptasi. Kemudian pas itu Pak kos saya tuh bilang, "Mbak, saya mau ke mbaknya gitu." Saya mau ke mbaknya. Tapi beliau tuh nggak bilang kalau mau nginep apa enggak. Cuma bilang mau pamit ke Mbak. Jadi di kos itu awalnya tuh cuma berdua, saya sama Pak kos itu tadi. Teman-temannya kan udah pada ini ya, udah pada pindah gitu. Pulang, pas itu pulang kan, liburan. Nah, pas itu jam 2 malam itu, kan di situ motornya ada 2 gitu loh Mas ya. Nah, Pak kosnya tuh bawa motor yang satunya. Jam 2 malam itu saya kayak kebangun gitu loh. Kebangun. Nah, langsung saya tuh buka pintu. Pak kos ini udah datang apa belum gitu loh. Buka pintu, ternyata motornya masih tetap yang ada di kos itu tadi. Jadi motornya tetap satu. Tetap satu gitu. Nah, habis itu berarti belum pulang gitu kan. Berarti nginep gitu. Buat mastiin ini Pak kos pulang apa enggak kayak gitu ya. Mastiin. Nah, pas itu saya mulai agak merinding. Gitu. Soalnya saya tiba-tiba kebangun gitu loh. Setiap jam 2 pasti kebangun. Habis itu saya tutup lagi pintu. Terus saya tidur. Kalau nggak salah itu seling 1 jam, mungkin jam 3-an, pokoknya mau subuh, itu tiba-tiba di kamar mandi itu Mas ya, kayak ada orang siram-siram gitu loh. Terus Mbak? Siram-siram, kayak orang mandi ya, kayak orang mandi. Nah, habis itu saya kira Pak kos tadi. Masih mengira kalau Pak kos itu pulang kayak gitu ya? Pulang. Apa kan saya mikirkan saya mikirnya kan apa mau kerja kan gitu, pulangnya pagi gitu kan. Nah, kira-kira itu jam berapa Mbak? Jam 3 kayaknya mau subuh itu Mas. Jam 3-an berarti ya? Nah, pas itu saya tidur kan. Nah, habis itu subuh itu tetap suara itu tadi kayak ada orang gitu loh. Nah, padahal subuh-subuh berarti? Jadi kayak ada orang yang beraktivitas gitu loh di dapur. Oke. Habis itu paginya saya bangun kan, paginya jam 5:30 kalau nggak jam 6 itu bangun, dan saya masuk ke kamar mandi. Padahal di kamar mandi Pak kos itu di kamarnya Pak kos itu ada kamar mandinya gitu loh Mas ya. Kan saya juga mikirnya nggak mungkin Pak kos ke kamar mandi anak kosnya gitu loh. Gitu. Nah, habis itu saya masuk ke situ, dan di situ kan kamar mandi itu kalau misalkan nggak digunakan itu kan pasti kering. Didiamkan semalam, nggak ada orang yang ke kamar mandi itu kan pasti kering kan semuanya. Dan itu keadaan kering. Terus juga kan itu kayak buat airnya tuh gentong gitu loh Mas. Nggak berkurang airnya? Berkurang. Jadi gentongnya itu awalnya itu malamnya, seingat saya sih malamnya itu penuh, soalnya saya yang nyalain kerannya. Penuh, terus saya tutup, dan itu pas itu gentongnya kebuka, airnya tinggal setengah. Dan di situ nggak ada siapa-siapa, Pak kos juga nggak ada, pintunya tetap terkunci. Dan itu airnya berkurang. Airnya berkurang. Tapi kamar mandi itu tadi nggak basah, tetap kering. Ketika Mbak Dinda tahu itu, gimana perasaan Mbak Dinda itu? Takutan atau kayak gimana Mbak? Takut sih, takut, tapi kayak gimana ya Mas ya? Kembali lagi udah biasa kayak gitu Mbak ya? Tapi ya tetap takut tapi Mas. Gitu. Aneh ya berarti ya. Sampai air dalam gentong ya, dalam wadah air itu sampai berkurang Mbak ya? Nah, pas itu kan siangnya Pak kos kan pulang. Saya tanya, "Mas, tadi pulang?" "Oh loh, enggak Mbak, saya baru pulang sekarang." Gitu. Ya, wis itu saya langsung punya pikiran bahwa ini nggak beres kayak gitu berarti. Oke, untuk sementara mungkin ceritanya cukup sampai di sini ya Mbak ya. Soalnya cerita Mbak Dinda ini pengalaman mistisnya ini ternyata banyak ketika di kos yang tadi itu sampai pindah kos ya Mbak ya. Iya. Karena ini sudah jam 2, kasihan Mbak Dinda juga karena udah dijemput sama temennya kayak gitu. Kita tutup saja. Jangan lupa nantikan cerita Mbak Dinda yang selanjutnya ketika Mbak Dinda udah pindah kos kayak gitu ya. Tonton video ini, jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, saya Ahmad Yunus dan juga Mbak Dinda. Terima kasih Mbak Dinda. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.